Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Abdul Rafi Arif dari absen nomor 6. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari silabus. Istilah silabus dapat didefinisikan sebagai garis besar, ringkasan, ikhtisar, atau pokok-pokok isi atau materi pelajaran. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus juga dapat diartikan sebagai rancangan pembelajaran yang berisi langkah-langkah belajar mata pelajaran tertentu sebagai hasil dari seleksi, pengelompokan, pengurutan, dan penyajian materi kurikulum yang dipertimbangkan berdasarkan ciri dan kebutuhan daerah setempat. Silabus merupakan seperangkat rencana serta pengaturan pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis, memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian pelajaran sesuai dengan Permendikbud nomor 65 tahun 2013. Saya Rike Devi Nur Safitri, absen 8, akan menjelaskan tentang bagian B, komponen dalam silabus. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyani Sumantri bahwa dalam silabus hanya tercakup bidang studi atau mata pelajaran yang harus diajarkan selama waktu setahun atau 1 semester. Pada umumnya, suatu silabus paling sedikit harus mencakup unsur-unsur sebagai berikut, yaitu tujuan mata pelajaran yang akan diajarkan, sasaran-sasaran mata pelajaran, keterampilan yang diperlukan agar dapat menguasai mata pelajaran tersebut dengan baik, urutan topik-topik yang akan diajarkan, aktivitas dan sumber-sumber belajar aktivitas dan sumber-sumber belajar pendukung keberhasilan pengajar, dan berbagai teknik evaluasi yang digunakan. Berkenaan dengan komponen silabus lebih rinci dikemukakan oleh Nur Hadi bahwa silabus berisi uraian program yang mencantumkan bidang studi yang diajarkan, tingkat sekolah atau madrasah atau semester, pengelompokan kompetensi dasar, materi pokok, indikator, strategi pembelajaran, alokasi waktu, dan bahan atau alat atau media. Pada kurikulum 2013 sesuai Peraturan Materi Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas atau Madrasah Aliyah Pasal 8. Silabus sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat 2 huruf C merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Komponen-komponen silabus kurikulum 2013 yaitu A. Identitas. Pada bagian identitas, mata pelajaran perlu dituliskan dengan jelas nama mata pelajaran, jenjang sekolah atau madrasah, kelas dan semester. Dengan informasi tersebut, guru akan mendapatkan kejelasan tentang tingkat pengetahuan prasyarat, pengetahuan awal, dan karakteristik peserta didik yang akan diberi pelajaran. Perkenalkan, nama saya Suci Nurania, absen 19. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen silabus 2013. Dan yang poin pertama sudah dijelaskan oleh Mbak Rike. Di sini saya akan menjelaskan yang poin B, yaitu kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang telah menyelesaikan pendidikan dalam satuan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, berkenaan dengan sikap keagamaan, yang kedua, sikap sosial, yang ketiga, pengetahuan, dan yang keempat, penerapan pengetahuan.
Kompetensi inti dibentuk sebagai pegangan bagi pendidik bahwa dalam mengajar mata pelajaran tertentu ada pesan-pesan sosial dan spiritual yang terkandung dalam materinya. Yang C yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran diartikan sebagai kemampuan peserta didik dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang berkaitan dengan mata pelajaran tertentu. Dapat mengorganisasikan tindakan agar peserta dalam mata pelajaran tertentu dapat dilaksanakan. Kemudian melakukan reaksi yang tepat bila terjadi penyimpangan dari rancangan semua. Melaksanakan tugas dan pekerjaan berkaitan dalam mata pelajaran dan situasi dan kondisi yang berbeda. Yang D yaitu kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam pelajaran tertentu. Kompetensi dasar dapat dijabarkan dalam standar kompetensi. Yang E yaitu materi pembelajaran. Materi pokok adalah pokok-pokok materi pembelajaran yang harus dipelajari peserta didik sebagai sarana pencapaian kompetensi yang akan dinilai dengan penggunaan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator pencapaian belajar. Baik, di sini saya Wulan Septatri Suryaningsih absen 27 akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, melanjutkan dari yang telah dibahas oleh Saudari Suci. F. Kegiatan pembelajaran. Substansi kegiatan pembelajaran sesungguhnya adalah pengalaman belajar peserta didik. Pengalaman belajar dirancang untuk melibatkan proses mental dan fisik peserta didik dengan sesamanya, guru, sumber dan media, juga lingkungan belajar lain demi pencapaian kompetensi. Pengalaman belajar sendiri dapat diperoleh dengan dua cara, yakni di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman belajar di dalam kelas dapat berupa telaah buku, telaah hasil penelitian, mengadakan percobaan di laboratorium, mengukur tinggi benda menggunakan kilometer, kerja praktik di studio, dan sebagainya. Sedangkan pengalaman belajar di luar kelas dilakukan dengan mengunjungi objek studi yang berada di luar kelas. Misalnya, melakukan ragam observasi tumbuhan pantai dibandingkan dengan ragam tumbuhan di pegunungan bagi peserta didik yang ingin mempelajari keanekaragaman makhluk hidup sesuai karakteristik habitatnya. Yang selanjutnya yakni penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data dari peserta didik dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Adapun beberapa proses dalam pengambilan nilai adalah dapat dilakukan dengan memberikan kuis, pertanyaan lisan, ulangan harian, tugas individu maupun tugas kelompok, serta ujian praktik. Nah, untuk mengambil beberapa instrumen tes yang diperlukan dapat digunakan pilihan ganda, uraian objektif, yaitu dengan memberi pedoman penskoran, lalu menjodohkan, dan alokasi waktu. Alokasi waktu di sini maksudnya adalah perkiraan berapa lama peserta didik mempelajari materi yang telah ditentukan. Bukan namanya peserta didik mengerjakan tugas di lapangan. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu sumber atau bahan atau alat belajar. Sumber bahan adalah rujukan, referensi atau literatur yang digunakan dalam mengajar. Sumber ini diperlukan agar dalam penyusunan silabus terhindar dari kesalahan konsep. Sumber belajar ditetapkan sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam berbagai bentuk media yang dapat membantu peserta didik dalam belajar sebagai perwujudan dari kurikulum. Sumber belajar
sendiri dapat berupa buku-buku, rujukan, objek, subjek, atau bahan dan alat untuk kegiatan pembelajaran, bahan cetak dan elektronik, narasumber, peristiwa, lingkungan, dan lainnya yang relevan. Saya Wanda Nur Afif Wahana akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan silabus yang meliputi yang pertama ialah ilmiah. Maksudnya, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Maksudnya, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian dalam silabus sesuai atau ada keterkaitan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga ialah sistematis. Maksudnya, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dan mencapai kompetensi. Yang keempat yaitu konsisten. Adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima yakni memadai. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Yang keenam yakni aktual dan konstekstual. Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memerhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh ialah fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Yang terakhir ialah menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi atau kognitif, afektif, dan psikomotorik. Di sini saya akan menjelaskan silabus Bahasa Indonesia MI atau SD. Kelompok kami akan mengambil silabus pembelajaran dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 semester 2. Standar kompetensi di sini yaitu mendengarkan, dalam artian mendengarkan pengumuman. Dalam silabus pembelajaran tersebut terdapat materi pokok, indikator pencapaian kompetensi, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan yang terakhir sumber atau bahan. Yang pertama yaitu materi pokok. Di sini materi pokoknya adalah teks pengumuman. Dan yang kedua, indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, menuliskan pokok-pokok pengumuman. Yang kedua, menuliskan isi pengumuman. Yang ketiga, menyampaikan kembali isi pengumuman. Dan yang terakhir, menyampaikan pengumuman lain dan menyampaikannya kembali. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. Yang pertama, siswa mendengarkan pengumuman yang dibacakan. Yang kedua, siswa mencatat pokok-pokok pengumuman. Yang ketiga, siswa menuliskan pengumuman ke dalam beberapa kalimat. 4. Siswa menyampaikan isi pengumuman dengan intonasi, lafal, dan ekspresi yang tepat. Dan yang terakhir, siswa mendengarkan pengumuman dengan topik berbeda. Selanjutnya yaitu penilaian. Penilaian di sini dibagi menjadi 3, teknik, bentuk instrumen, dan contoh instrumen. Yang pertama teknik tes, lisan, non-tes, dan perbuatan. Yang kedua bentuk instrumen, bentuk unjuk kerja instrumen, lembar penilaian unjuk kerja. Yang ketiga contoh instrumen, tulislah isi pengumuman ke dalam beberapa kalimat. Sampaikanlah isi pengumuman dengan intonasi, lafal, dan ekspresi yang tepat.
Yang selanjutnya yaitu alokasi waktu. Alokasi waktu di sini contohnya 2 kali 35 menit. Dan yang terakhir yaitu sumber atau bahan. Sumber atau bahan di sini yaitu buku Bina kelas 4B atau bisa dengan radio, surat kabar, ataupun majalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Anisatul Fikriah. Di sini saya akan melanjutkan tentang materi dari Mbak Dika, yaitu contoh silabus. Contoh silabus yaitu materi pokoknya pantun anak. Sumber atau bahannya dari buku Bahasa Indonesia 4B, kumpulan buku pantun anak. Alokasi waktu yaitu 2 kali 35 menit. Penilaiannya teknis tes secara tertulis dan non-tes secara perbuatan. Yang selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. 1. Menirukan pembacaan pantun anak dengan lafal intonasi yang tepat. 2. Menjawab pertanyaan tentang isi pantun. Yang selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran. 1. Siswa mendengarkan pembacaan pantun. 2. Siswa menirukan pembacaan pantun. Dan yang ketiga yaitu siswa menjelaskan isi pantun dengan cara menjawab pertanyaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.